Artinya itu nggak hanya di Amerika ya, di Indonesia juga masih banyak ini ya, orang-orang yang rasis juga gitu ya. Banyak banget. Ya, ya. Jadi ini Ustaz Felix, gimana Anda melihat peristiwa rasisme ini dari sudut pandang Islam gitu? Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah senantiasa, juga salat dan salam kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mengikuti lisan, perbuatan dan bahkan diamnya beliau. Kepada guru saya Ustadz Farid Wajdi, Masya Allah ilmu-ilmu saya banyak sekali berasal dari beliau. Semenjak saya kuliah beliau sudah memberikan analisa-analisa politiknya. Setiap tahun kita langganan kaleidoskopnya beliau untuk tentang peristiwa-peristiwa politik. Dan juga kepada Dr. Siswanto yang baru jumpa, tapi Masya Allah saya langsung banyak mengambil juga kebaikan dari beliau. Nah, berkaitan dengan peristiwa rasis, saya ingin menambahkan kedua pembicara di awal bahwa saya pengen menyampaikan bahwa ternyata rasisme ini bukan hanya warisan nenek moyangnya Amerika, tapi sebenarnya rasisme ini adalah warisannya iblis sebenarnya kalau mau diurut lagi. Jadi kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Quran, justru dosa pertama yang dicatat oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Ketika ditanya, iblis kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Apakah kamu merasa sombong atas perintah saya? Itu kata Allah. Maka iblis membalas dengan ngegas, gitu kan ya. Ngegas banget dia membalasnya. Iya, saya nggak mau untuk bersujud pada Adam. Kenapa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya saya itu diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Artinya iblis hendak menyampaikan alasan penolakannya terhadap perintah Allah itu karena dia yang membuat diferensiasi sendiri. Dia yang membuat stratifikasi sendiri. Dia yang membuat pengkelasan sendiri, klasifikasi sendiri bahwasanya kalau tanah itu lebih rendah daripada api. Karena itu dia tidak mau untuk melakukan perintah Allah yaitu bersujud kepada Adam. Padahal Allah sudah menjelaskan kamu bukan memuliakan Adam, tapi memuliakan saya, dan saya minta sujud ya kamu berarti kamu sujud untuk sebagai bentuk pemuliaan terhadap Adam juga. Tapi iblis nggak mau. Maka rasisme ini dikatakan oleh Allah disederhanakan dengan dua kata, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sesungguhnya iblis itu aba. Dia punya satu sifat aba. Dalam bahasa Indonesia diartikan jadi abai. Dalam bahasa Inggris jadinya ignorance. Nah itu lebih keren lagi. Ignorance, abai. Mereka nggak mau mikir, mereka malas. Mereka ya malas mikir, nggak mau, abai. Wastakbar. Dan mereka ini bersikap sombong. Istikbar ini ketika ditanya pada Rasulullah, apa itu istikbar ya Rasulullah? Apa itu kiber ya Rasulullah? Maka Rasul menjelaskan, al-kibru wal batrul haq wal ghamtun nas. Jadi yang dimaksud dengan kiber ini adalah ketika Anda itu merasa bahwa Anda benar, sehingga Anda tidak perlu lagi mendengarkan orang lain, Anda tidak perlu lagi mengambil kebenaran yang dari Allah, karena Anda sudah menstandarisasi kebenaran itu ada pada diri Anda, dan Anda merendahkan manusia. Itu kata Rasulullah SAW. Maka yang pertama yang perlu kita tambahkan adalah yang namanya rasisme ini adalah warisannya iblis. Jadi siapapun yang ngambil itu berarti anak buahnya atau anak keturunannya iblis. Nah, yang sangat penting adalah kita tidak menuduh juga bahwa ras kulit putih itu adalah keturunan iblis, bukan. Tapi yang kita bilang bahwa di dalam Islam itu sangat keren banget. Islam sudah menyelesaikan permasalahan ini dari awal, yaitu mengatakan bahwa tidak pernah ada yang salah pada manusia. Nggak pernah ada yang salah pada manusia dari segi penciptaannya. Mereka tidak akan pernah dipertanggungjawabkan mereka akan berkulit hitam atau berkulit putih atau berkulit belang misalnya kalau panuan, atau misalnya ya berkulit apapun juga mereka nggak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang akan diminta pertanggungjawaban adalah perbuatan-perbuatan mereka. Maka Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ini dengarkan ada pengumuman yang sangat penting. Apa? Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sesungguhnya kalian semua sama. Kalian semua berasalkan laki-laki dan berasalkan perempuan. Nggak ada di antara kalian yang dari laki-laki dan laki-laki. Atau perempuan dan perempuan. Nggak ada. Semua kalian itu sama. Pasti dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna, kemudian Allah menjadikan mereka semuanya. Menjadi apa? Syu'uba wa qabaila. Sesungguhnya Allah menjadikan mereka jadi berbangsa-bangsa dan berkelompok-kelompok. Untuk apa? Lita'arafu.
untuk saling mengenal. Lalu Allah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian, yang paling keren di antara kalian, yang paling bagus di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Artinya Allah tidak pernah sekali lagi menunjukkan bahwa penting banget yang namanya bentuk fisik atau sesuatu yang bersifat sudah lahir dengan itu. Tapi yang Allah garis bawahi adalah pilihan-pilihan Anda. Karena takwa itu bukan soalan putih dan hitam. Takwa itu bukan soalan ganteng dan gak ganteng. Takwa itu bukan soalan tua dan muda. Takwa itu juga bukan soalan apapun, kaya dan miskin. Tapi takwa itu soal pilihan-pilihan yang engkau buat ketika engkau putih atau hitam, ketika engkau kaya atau miskin, ketika engkau muda atau tua. Itu semua bisa beroleh takwa. Maka Islam sudah menggarisbawahi bahwa problematika itu diselesaikan dari awal banget. Karena Islam tahu bahwa yang namanya rasis itu adalah sebuah warisan daripada iblis. Nah, saya pengen memulai pembahasan saya dengan satu titik yang sangat sederhana. Pertama-tama, jangan sampai kita menjadikan pembahasan ini adalah pembahasan yang tidak relate dan tidak berguna kepada kita. Bagi saya secara pribadi, kejadian-kejadian di dunia ini, khususnya kejadian rasis yang ada di Amerika pada George Floyd itu, adalah sebuah hal yang menggarisbawahi, mengenhance dan menunjukkan banget kepada saya, menegaskan kepada saya bahwa selain Islam itu pasti akan membuat kerusakan. Ini pertama-tama harus kita tahu dulu bahwa di dalam Al-Quran, setelah Allah menjelaskan tentang iblis, setelah Allah menjelaskan tentang pembangkangan iblis, Allah jelaskan kepada manusia. Manusia hati-hati, jangan sampai kalian menjadikan iblis ini sebagai sebuah teladan, yaitu kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkahnya iblis jangan sampai kalian ikutin. Kenapa? Karena iblis itu langkah-langkahnya itulah yang membuat dia jadi terkutuk. Lah kalau Anda ikutin langkah-langkahnya pasti salah. Maka di dalam Islam sederhana, wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mau ngambil sesuatu dan dia tidak berasal daripada Islam, dia pasti akan merusak. Dia pasti akan menghancurkan. Dia pasti akan self destruct. Dia pasti akan hancur, dia pasti akan habis, tinggal tunggu waktu aja. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Artinya, kejadian rasis di Amerika hanya menggarisbawahi buat kita, hanya menegaskan buat kita bahwa kita harus balik lagi pada Islam. Maksudnya seperti apa? Nih coba kita cerita dikit. Menarik sekali di dalam Al-Quran, juga ketika, jadi gini, Allah itu senantiasa menggabungkan beberapa pembahasan sekaligus di dalam Al-Quran. Misal, ketika Allah membahas tentang keimanan, itu biasanya Allah membahas dengan amal soleh. Ketika Allah membahas tentang keimanan, Allah bahas tentang amal soleh. Juga ada pembahasan yang berikatan satu sama lain. Apa? Allah membahas antara ukhuwah, lawan katanya daripada rasis tadi, persaudaraan, brotherhood kalau dalam bahasa anak muda zaman sekarang. Tapi Allah pasti membahas juga tentang iman dulu. Setelah Allah bahas tentang iman, Allah bahas tentang amal soleh. Setelah Allah bahas tentang iman, Allah bahas tentang brotherhood. Allah bahas tentang ukhuwah. Contoh misalnya di ayat yang sangat terkenal, yang kita sering dengar pas sholat Jumat kalau bagi laki-laki. Atau perempuan juga saya pikir juga sering dengar. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Anda pada Allah setakwa-takwanya, bertakwalah pada Allah dengan setakwa-takwanya, dan janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, kecuali dalam keadaan seorang muslim. Maka ini yang digarisbawahi adalah takwa. Yang digarisbawahi adalah Islam. Yang jelas itu intinya adalah sebuah keimanan. Kemudian Allah katakan, wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kemudian coba ingat ketika Anda itu saling berantem, Anda itu saling rasis satu sama lain, Anda merasa diri Anda lebih kuat satu sama lain, Anda merasa diri Anda lebih tinggi daripada kabilah yang lain, lantas Anda boleh menyerang kabilah yang lain, boleh menghina kabilah yang lain, boleh kemudian untuk membunuh bahkan kabilah yang lain, Anda merasa semuanya itu, lalu Allah jadikan Anda semua bisa saling berikatan satu sama lain, saling menanggung satu sama lain, bahkan bisa untuk saling berkorban satu sama lain, menerima perbedaan, tidak hanya menerima, beyond daripada menerima apa, mereka saling berikatan dan mereka saling menanggung satu sama lain. Kenapa? Karena mereka sudah diikat dengan iman, maka Allah berikan di antara mereka kasih sayang yang membuat mereka jadi brotherhood. Allah sampaikan juga di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi misalnya, ketika Allah katakan
apa namanya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim. Ketika orang sudah beriman, Allah pasti akan ikatkan hati-hati mereka dengan ikatan yang baik. Ini kalau orang itu berislam, itu kalau orang tuh beriman. Pertanyaannya, kalau dia tidak beriman, kalau dia mengambil sesuatu yang lain selain Islam, dalam hal ini adalah sistem kapitalis, dan kita sudah tahu sistem kapitalis ini berdasarkan satu asas yang paling asas. Kalau kata orang zaman sekarang, core of the core daripada kapitalisme itu adalah pemisahan antara agama dan negara. Dia tidak mau bahwa Tuhan itu ikut campur dalam kehidupan mereka. Tuhan adalah God is a watchmaker. Tuhan adalah pembuat jam tangan. Tuhan boleh buat jam tangan, nanti kalau saya sudah pakai, ya kalau sudah rusak baru balik lagi ke Tuhan. Nah kalau belum rusak, ya saya nggak ada urusan dengan Tuhan. Maka ini adalah akidahnya mereka. Mereka tidak mau menerima adanya outer source, adanya aturan dari luar manusia, yaitu aturan Tuhan. Mereka nggak mau terima. Mereka mau buatnya aturan sendiri. Mereka mau buat semua segala sesuatu sendiri. Lalu pertanyaannya, kalau ada Islam, ada iman, ada ukhuwah brotherhood. Kalau tidak ada Islam atau orang mengambil selain Islam, contohnya misalnya orang-orang Amerika mengambil kemudian suatu imannya adalah pemisahan dengan Tuhan itu sendiri, atau tidak mau memasukkan Tuhan ke dalam kehidupan mereka, maka apa yang dijadikan oleh mereka sebagai ikatan satu sama lain? Nah itu pertanyaannya. Makanya dikatakan sama Ustadz Farid Wajdi tadi, ini adalah cacat bawaan. Kenapa cacat bawaan? Karena mereka nggak kenal ukhuwah. Karena mereka nggak kenal yang namanya saya sama kamu itu ya, walaupun kita lahir di tempat yang berbeda, tapi kita tuh satu tujuan loh, sama-sama pengen ke surga. Maka nanti besok di akhirat, aku nanti minta syafaatmu. Ingat-ingat aku ya, ingat-ingat namaku ya, ingat-ingat Felix yang sipit itu ya. Kalau nanti ketemu nanti di akhirat nggak ada Felix yang sipit, tolong disebut ya saya ya. Itu kalau orang beriman. Nah kalau orang nggak beriman, lantas dia mau ngomong apa? Dia nggak ngakui adanya Allah, dia nggak ngakui adanya Tuhan, dia nggak ngakui adanya akhirat. Maka yang dijadikan sebagai pengikat di antara manusia adalah ikatan-ikatan selain daripada ikatan iman. Apa ikatan-ikatan selain daripada ikatan iman? Ikatan kepentingan, ikatan kekauman, ikatan kedekatan. Dan ini semua sudah ramai kita lihat dari sejarah. Zaman-zaman dulu orang-orang karena saking ya, namanya juga orang zaman dulu ya, mereka itu punya satu mata sama-sama sipit, oh berarti kita sama. Oh sama-sama belok, berarti kita sama. Sama-sama hitam, berarti kita sama. Sama-sama putih, berarti kita sama. Ini ikatan kekauman. Wajar ketika orang lihat, oh ini kita hitam, dia putih, kayaknya dia beda daripada kita. Klasifikasinya bukan gara-gara sesuatu yang bersifat berpikir, tapi sesuatu yang bersifat fisik. Maka ini ikatan yang sangat-sangat sempit sekali. Karena dia hanya bisa mengikat orang hanya pada level kesamaan fisik dan tidak pada level yang lain. Lalu berkembanglah ikatan itu. Seperti apa? Lantas mereka bilang, nggak apa-apa, kamu putih, aku hitam, dia hijau, dan segala macam. Nggak apa-apa, yang penting kita satu negara. Ikatan nasionalisme. Tapi sama sempitnya. Dan bahkan sama rendahnya. Kenapa? Karena ikatan ini harus ada sebuah ancaman. Baru mulai mereka bisa bersatu. Dan mereka harus merendahkan yang lain. Ini cacat bawaannya kapitalisme. Cacat bawaan kapitalisme adalah mereka senantiasa harus menciptakan musuh yang baru. Mereka harus menciptakan kelas-kelas yang baru. Kenapa? Supaya mereka bisa eksis, supaya mereka bisa ada, supaya ada sesuatu yang mau dilawan gitu loh maksudnya. Maka ini adalah tabiatnya kapitalis dari zaman dulu. Maka wajar kalau kita lihat kapitalisme pada zaman sekarang, mereka harus cari musuh. Mereka bilang, seperti kata Dr. Siswanto tadi, mereka bilang bahwa mereka Native American. Tapi sebenarnya apakah mereka Native American? Kayaknya enggak. Ketika mereka datang ke sana, mereka menjadikan penduduk asli bahkan sebagai musuh. Mereka membantai, menurut David Stannard, itu dalam American Holocaust dikatakan 100 juta orang-orang Indian dibantai di Amerika. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa itu adalah sebagai sebuah yang layak dibantai, yang boleh dibantai, legitimasinya ada. Karena kenapa? Mereka tidak lebih baik daripada saya. Ana khairum minhu. Tapi kayaknya lebih baik iblis itu. Nah kenapa? Iblis itu cuma berkata, Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Tapi orang zaman sekarang tuh berkata, nahnu khairum minhum. Kami lebih baik daripada mereka. Itu iblis sudah ketawa-ketawa tuh. Dulu aja iblis mungkin nggak kepikir bahwa kami lebih baik daripada mereka. Zaman sekarang tuh manusia mikir kayak begitu. Nah pertanyaan lanjutannya lagi adalah, kalau ini sudah cacat bawaan kapitalisme, lantas apa yang bisa kita lihat pada orang-orang Amerika yang sekarang ketika dalam kasusnya George Floyd? Sama persis. Jadi mereka sudah memang dari awal membangun peradaban itu dari kelas-kelas kayak gitu. Dari kemudian nggak mau menerima bahwa orang itu sama. Mereka bisa bilang bahwa semua manusia itu sama, tapi itu idealisme yang mereka punya niatan yang nggak bagus ketika ngomong itu. Ya kita nggak usah lihat jauh-jauh lah. Kita lihat aja di negeri kita sendiri. Seringkali orang itu ya ketika ngomong narasi-narasi yang idealis, itu untuk menutupi dirinya yang bobrok dan hancur.
Makanya ini kalau dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga ya tiba-tiba kalau suami Anda tiba-tiba baik pada Anda gitu, yang beliin makanan itu coba hati-hati, jangan-jangan dia berbuat kesalahan gitu. Karena gini loh, nggak, saya pengen ngasih tahu bahwa kadang-kadang orang itu ngomong narasi yang ideal untuk menutupi kebobrokan dirinya sendiri. Amerika juga sama, film Avatar misalnya, kalau anak-anak muda kan nonton film Avatar yang dibuat sama James Cameron itu menandakan dengan sangat jelas bagaimana sistem kapitalis itu melancarkan yang namanya istikmar, yang namanya penjajahan. Mereka awalnya menciptakan apa? Menciptakan kelas dulu, bahwa ini orang layak dijajah, orang hitam tuh kayak monyet, lihat aja bentuknya sama, lihat aja kemudian bulu-bulunya masih ada dan segala macamnya. Setelah legitimasi itu dia dapat, baru dia kemudian lakukan. Sama kayak di kita juga sama, ada orang-orang yang ngaku paling NKRI, paling Pancasila, supaya apa? Bisa menggebu orang yang lain. Ini kemudian sama semua. Narasinya adalah anak khairum minhu atau nahnu khairum minhum. Ini permasalahan yang ada. Maka kalau kita lihat narasi rasis itu adalah satu akar dengan narasi-narasi yang lain. Narasi feminisme yang kemudian merasa bahwa perempuan itu di bawahnya laki-laki, narasi-narasi kemudian ketidakadilan, narasi-narasi ya segala macam lah. Semua gara-gara apa? Inequality. Segala sesuatu yang tidak dirasakan secara adil. Kenapa segala sesuatu itu dirasakan secara tidak adil? Karena mereka tidak punya satu sistem yang bisa memberikan keadilan. Jadi kalau saya secara pribadi, saya tuh kesian sama orang-orang Amerika. Bukannya apa? Saya tahu mereka tuh bisa lebih baik daripada itu. Dengan syarat apa? Dengan syarat mereka mengganti sistem mereka. Dengan syarat mereka mengganti cara pikir mereka. Dan cara pikir individu, cara pikir kelompok, cara pikir negara itu ada. Dan itu tertentu. Dan mereka mengambil cara pikir yang salah karena mereka mungkin tidak ada alternatifnya, yaitu adalah Islam. Maka mudah-mudahan besok insya Allah kalau kita bisa kemudian melebarkan dakwah kita ke sana, qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Ketika datang sudah yang benar, seperti apa harusnya mereka jadi brotherhood, bersaudara dan segala macam, maka hilanglah kebatilan. Maka itu yang insya Allah akan kita sampaikan kepada dunia. Khusus kalau saya secara pribadi. Lalu kemudian bagaimana kemudian Islam itu menyelesaikan saya secara pribadi? Misalnya contoh tadi ada pertanyaan lontaran-lontaran rasis yang kemudian saya temukan sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Islam menyelesaikan dari akar. Karena itulah pertanyaan bahwa bagaimana Islam menyelesaikan masalah rasisme adalah pertanyaan yang kurang tepat. Kenapa? Karena itu bukan masalah Islam, gitu kan? Karena itu adalah masalah sistem selain Islam. Nah, tapi orang-orang Muslim memandang, loh, kita nggak dipertanggungjawabkan kok sipit atau enggak. Nanti saya ketika ketemu sama Allah nggak bakal nanya saya, Felix kenapa kamu sipit? Nggak bakal tanya. Felix kenapa kamu putih? Nggak bakal tanya. Apalagi kenapa kamu ganteng, Felix? Itu nggak akan tanya. Lah kenapa? Kan Allah kasih saya. Tapi yang akan ditanya adalah pilihan-pilihan hidup saya. Nah makanya teman-teman sekalian, kalau kita lihat sekarang, jangan kita kemudian melihat semua ini hanya kejadian belaka. Tapi ini adalah hasil daripada suatu sistem yang berjalan. Maka sampai kapanpun masalahnya akan berulang terus seperti tadi yang dua pembicara sampaikan. Dan sampai yaumil kiamat gak bakal ada solusi bagi negara manapun yang ketika dia tidak berdasarkan sebuah sistem yang benar, iman yang benar untuk menciptakan brotherhood yang benar. Dan ini yang terjadi di Indonesia ketika dulu kemudian Belanda datang. Yang terakhir banget saya pengen sampaikan tadi, benar Ustadz Farid Wajdi. Jadi ketika Belanda datang, ingat yang pertama kali dia lakukan adalah melakukan klasifikasi. Melakukan sebuah kelas, pengkelasan. Supaya apa? Supaya bisa berjalan penjajahan itu dengan baik. Karena begitu sudah terjadi pengkelasan, maka orang sudah mulai merasa saya lebih baik daripada dia, sudah selesai. Contoh, bagaimana kemudian Belanda melakukan pengkelasan? Yang pertama kali dia lakukan adalah pengaturan undang-undang kependudukan. Namanya Stadsblok. Stadsblok Belanda itu di Indonesia itu luar biasa, mengelompokkan menjadi 3. Satu, kelas paling atas Europanen. Adalah orang-orang yang kulit putih, orang-orang Eropa, pokoknya yang paling keren bagi mereka. Dianggap ini pokoknya keren, dicitrakan keren, dicitrakan hebat. Sampai sekarang, orang-orang Indonesia mentalnya mental terjajah. Ngelihat Londo, ngelihat orang-orang Barat, kemudian, hey mister, can I help you, dan segala macam. Padahal mungkin dia nggak lebih bagus daripada kita. Tapi mental kita ngelihat orang-orang Belanda, atau ngelihat orang-orang Barat, ngelihat orang-orang Pirang, itu rasa kita kayak merasa bahwa kita lebih bawah daripada dia. Padahal mungkin dia datang dari keadaan yang nggak lebih baik daripada kita. Apalagi kemudian yang kedua, Fremde Oosterlingen, yaitu adalah orang-orang yang datang daripada timur, orang Cina, orang India, orang Arab dan seterusnya. Maka ini adalah yang kedua. Yang ketiga namanya inlander, pribumi, gitu kan ya. Buktinya apa? Ustadz ngomong sembarangan aja. Oke, kalau nggak percaya, sekarang juga buka surat-surat kependudukan Anda, buka surat kelahiran Anda, akta kelahiran Anda, lihat STBLD berapa Anda.
Nanti ada nomornya STBLD 1920, STBLD 1923, STBLD berapa nomornya. Itu menandakan akses Anda terhadap segala sesuatu. Akses terhadap ekonomi, akses terhadap pendidikan, akses terhadap apapun juga itu berdasarkan Stadsblad itu. Nah, kalau saya lihat, ternyata saya lahir sebagai, kalau hukum Belanda adalah saya lahir sebagai non pribumi atau Vreemde Oosterlingen yang kemudian ada kelas kedua. Nanti pribumi ada dua, ada pribumi Kristen, ada pribumi Muslim. Dan tebak siapa yang paling dikit aksesnya? Ya nggak usah saya ngomong lah, Anda semua sudah. Nah, itulah penjajahan namanya dan merupakan warisan iblis sekali lagi. Jadi ya tergantung antum mau ambil warisannya Adam atau mau ngambil warisannya iblis. Ya, Ustaz Felix, itu kan secara konseptual gitu ya. Nah, bagaimana fakta konsep ini di dalam implementasi sejarah panjang umat Islam? Apakah betul-betul bisa menghilangkan atau betul-betul menjaga bahwa manusia itu sama? Gitu. Baik. Nah, saya ambil kasus yang paling ekstrim. Di antara para sahabat itu ada banyak sekali. Sahabat itu kan melting pot daripada semuanya. Ada Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, ada Salman Al-Farisi dari Persia, ada Bilal bin Rabah, budak kulit hitam. Ada lagi kemudian orang-orang Arab yang berlainan bentuknya dan berlainan budayanya. Semua ngumpul melting pot jadi satu. Maka pada saat itu, suatu waktu pernah Rasulullah tidak hadir dalam satu majelis, para sahabat sedang berdiskusi. Hadir di diskusi itu banyak sekali orang. Ada Khalid bin Walid, ada kemudian Bilal bin Rabah, ada kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dan seterusnya. Nah, dalam kemudian majelis itu, Abu Dzar Al-Ghifari itu, nah sebelum saya cerita lagi, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah preman top. Jadi kampungnya tuh terkenal sebagai kampung, ya kalau zaman sekarang tuh apa ya? Ya kampung inilah, kampung perampok lah kira-kira gitu. Jadi kalau sana mau lewat tempatnya itu, kalau Anda nggak punya backing, mendingan gak usah lewat lah. Mati Anda pasti di situ. Lah kenapa? Sekampung itu nggak ada yang nolong kecuali ngerampok Anda kira-kira gitu. Nah, dia ini orang Bani Ghifar. Bani Ghifar ini kejem, Bani Ghifar ini sadis, Bani Ghifar ini kuat-kuat orangnya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari itu begitu turun kemudian perintah Al-Quran untuk berdakwah secara terang-terangan, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah tunjuk orang mana yang mau saya dakwain, saya dakwain. Coba bayangkan, tunjuk orang mana yang mau saya dakwain. Maka dia dakwain Islam, digebukin, lalu kemudian kalau Rasul nggak ngelarang saya ngomong lagi, saya ngomong lagi. Lah kenapa? Digebukin udah biasa, bonyok udah biasa bagi Bani Ghifar. Ini orang bukan sembarangan. Abu Dzar Al-Ghifari nyampein satu pendapat. Dalam kemudian debat pendapat itu, maka Bilal bin Rabah ngomong pada Abu Dzar, Abu Dzar, kalau pendapatmu kayak gitu, itu kayaknya nggak tepat. Itu kayaknya pendapat yang keliru. Abu Dzar dengan kayak gitu, dia nggak terima lalu bilang, Bilal, kamu nyalain saya juga, dasar budak hitam, kira-kira gitulah. Yabna Sauda, dipanggil bahwa, wahai budak hitam, kamu nyalain saya juga. Mungkin manggilnya nggak niat. Tapi kata-kata itu, Yabna Sauda, itu adalah di masa itu adalah ungkapan untuk menghina. Ungkapan untuk merendahkan. Ungkapan untuk menunjukkan bahwa ibunya itu adalah budak. Yang berarti ada perbedaan kelas di situ. Maka Bilal nggak terima. Kemudian Bilal bilang, saya aduin Rasulullah loh. Setelah diaduin pada Rasulullah SAW, Rasul manggil, Bilal panggilin Abu Dzar. Abu Dzar datang ngadep Rasulullah, kemudian Rasul bilang, kamu tadi bilang apa sama Bilal? Kemudian Abu Dzar bilang, ya saya cuma bilang begini. Rasul cuma bilang gini, Abu Dzar, saya itu kok yang masih ngelihat di dalam dirimu itu ada tanda-tanda jahiliyah. Cuma ngomong gitu doang. Abu Dzar, saya tuh kok masih ngelihat dalam dirimu itu ada tanda-tanda jahiliyah. Gak diomel, gak digebuk, gak apa, cuma diomelin. Saya tuh melihat di dalam dirimu ada tanda-tanda jahiliyah. Langsung Abu Dzar nangis, minta pada Bilal, ditaruh pipinya di tanah, lalu dia bilang, Bilal, sebelum kamu injak kepala saya nggak bakal mau bangun daripada tanah itu. Bilal ngambil kepalanya Abu Dzar, kemudian bilang, wahai Abu Dzar, engkau lebih utama daripada saya. Masya Allah, inilah namanya brotherhood. Brotherhood itu adalah persaudaraan berdasarkan iman. Orang yang salah segera mau untuk tobat gara-gara iman, bukan karena apapun. Kalau ngitung gengsi, ngapain dia tobat? Kalau ngitung siapa yang lebih kuat, dia jelas lebih banyak backingnya. Nah, tapi dia kemudian nangis gara-gara apa? Dia nggak mau di sisi Allah nanti Allah minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu mempermasalahkan sesuatu yang nggak pernah saya permasalahkan? Kenapa kamu mempermasalahkan ciptaan saya? Emang kamu siapa? Kamu mau jadi sama kayak iblis? Maka dia nggak mau. Kepikir itu jahiliyah adalah sebuah
abai dan sebuah kesombongan yang gabung jadi satu. Aba wastakbar yang gabung jadi satu. Maka dia langsung naruh kepalanya di tanah. Tapi Bilal atas brotherhood juga, kemudian mengatakan, enggak, kamu lebih utama daripada saya. Dia yang ngangkat. Kenapa? Dia tahu dia berhak untuk melampiaskan kemarahan. Dia tahu dia berhak untuk kemudian balas kepada Abu Dzar. Tapi dia tahu juga dia bisa mendapatkan lebih mulia ketika dia melakukan hal seperti tadi. Ini kasus paling ekstrim. Ada banyak kasus-kasus yang lain yang diselesaikan. Permasalahan antara muhajirin dan ansor, kemudian ketika mendapatkan gonimah, lalu Rasulullah SAW memberikan semuanya pada muhajirin, padahal di saat itu orang-orang ansor merasa sangat perlu. Apa kemudian kata orang-orang ansor? Ya Rasulullah nggak salah nih, mereka itu kan orang pendatang, kami sudah terima dengan baik, itu orang pendatang loh. Ya kalau kayak kata Dr. Siswanto tadi, Trump melarang kemudian pendatang dari Meksiko, melarang pendatang dari segala macam. Mereka merasa bahwa itu tempatnya mereka, walaupun bukan. Tadi kita sudah bahas. Tapi ini terjadi di masa Rasulullah. Mereka kan orang pendatang ya Rasulullah. Dan ketika mereka datang, kami nggak tanggung-tanggung loh ya Rasul. Kami nyerahin seluruh harta kami loh ya Rasul. Kami nyerahin kemudian rumah kami loh ya Rasulullah. Tapi kami dalam keadaan perlu kayak gini, kenapa diberikan semuanya pada mereka? Kami nggak dapat apa-apa. Rasul ngomong sesuatu yang berkaitan lagi dengan keimanan. Dan ini nggak mungkin diselesaikan kalau nggak ada keimanan. Apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang Ansor, kalian mau nggak mereka pulang bawa ghanimah, kalian pulang bawa saya? Orang Ansor nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ridho ya Rasulullah. Kenapa dia bisa ridho? Ini sudah soalan iman. Dan ketika bicara tentang soalan iman, sudah lewat dunia. Nah kalau misalnya kita masih bicara dunia kapitalisme itu, ya sudah nggak akan bahas tentang bahasan keimanan. Ini kasus-kasus yang paling ekstrim. Kasus-kasus yang pada zaman sekarang, ya sudah jelas banget lah. Malcolm X misalnya di Amerika. Bagaimana ketika dia masuk Islam, dia bisa lebih menemukan ketenangan, lebih menemukan pengakuan. Sebelum itu dia tidak menemukan apapun. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang menyelesaikan permasalahan itu dari dasar. Bahwa Islam menolak segala bentuk pengutamaan diri daripada orang lain. Merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Ini yang diselesaikan dari awal oleh Islam, karena Islam itu adalah ajaran Allah, dan Allah berkata, kalian semua sama. Kecuali adalah kalau kalian mau lomba, kalau kalian mau racing, kalau kalian mau hebat-hebatan, boleh. Pengklasifikasian tidak akan bisa dihilangkan. Diferensiasi itu adalah alamiah, tapi jangan dalam bentuk fisik. Tapi jangan dalam bentuk apa adanya dari lahir yang nggak pernah kita bisa pilih. Kalau Anda mau lomba-lombaan, ayo lomba-lombaan tentang siapa yang paling banyak pahalanya, tentang siapa yang paling banyak takwanya, tentang siapa yang paling banyak ketaatannya pada Allah. Kalau itu boleh untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, dalam sejarah peradaban Islam itu juga Islam sudah lebih dari 10 abad berkuasa di berbagai belahan dunia. Dan yang menarik adalah Islam itu tidak menempatkan wilayah-wilayah yang dibebaskan itu menjadi warga kelas 2. Justru mereka malah diangkat derajatnya. Nah ini gimana pandangan Anda? Ya. Masya Allah, makanya saya bilang dari awal banget. Rasulullah pas masih hidup itu berkata pada para sahabatnya. Ini kan Rasulullah ya, yang paling utama yang kita contoh. Dia berkata pada para sahabatnya, wahai para sahabat, aku memerintahkan kepada kalian dengan 5 perkara yang Allah perintahkan kepada saya. Untuk kemudian taat pada Allah, beriman pada Allah, hijrah fisabilillah, berjihad dan seterusnya. Dan ada satu pesan yang paling penting adalah taat pada pemimpin. Taat dan dengarkan pada pemimpin, kata Rasulullah. Walau abdan habasyan, walau dia adalah seorang budak Habasyah. Dari situ saya kemudian, ya Allah, ternyata kita lihat dulu, kita pelajari di dalam Islam bahwa dalam satu kehidupan itu tidak hanya pemimpin tapi sistem kepemimpinan. Itu yang kemudian saya dengungkan terus ketika Pilpres kemarin, bahwa kita tuh jangan hanya berbicara tentang pemimpin, tapi kita juga harus berbicara tentang sistem kepemimpinan. Kenapa? Di masa Rasulullah itu bukan hanya pemimpin yang digarisbawahi, tapi juga sistem kepemimpinan itu digarisbawahi. Bahkan dalam hadis yang barusan itu, bahwasanya Anda harus taat pada pemimpin walaupun budak Habasyah, ini menggarisbawahi bahwa sistem kepemimpinan ini bisa jadi lebih penting daripada pemimpin. Kenapa? Karena sistem kepemimpinan itulah yang menjadi koridor bagi pemimpin itu untuk menegaskan atau menjelaskan ataupun berbuat segala sesuatu. Nah, maka Islam dari awal sudah mengatakan bahwa ketaatan Anda itu pada narasi Allah, pada ide, bukan pada pemimpin. Maka siapapun pemimpinnya boleh asal dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal Islam sudah menghilangkan rasisme, Islam sudah menghilangkan kemudian kekauman, Islam menghilangkan segala sesuatu yang lain. Nah, keturutan pada kepemimpinan yang berikutnya
bahwa Islam tidak mewajibkan apapun yang berkaitan dengan itu. Maka Islam misalnya contoh ketika zamannya Arab berkuasa lewat kekhilafan Umayyah, kekhilafan Abbasiyah, maka mereka menjadikan waktu itu orang-orang Turki sebagai orang-orang pilihan mereka. Maka sampai-sampai di zamannya Khalifah Ma'mun, waktu itu ulama-ulama berpendapat dengan satu pertanyaan, kami bingung nih, ini kekhalifahan Abbasiyah atau ini kekhalifahan Arab atau kekhalifahan orang-orang Turki, karena saking banyaknya orang-orang Turki. Begitu juga ketika Kesultanan Mamluk kemudian menguasai sebuah kekuatan, maka itu juga untuk mensupport seluruh kegiatan-kegiatan kaum muslimin. Begitu juga ketika Utsmani berkuasa, maka mereka juga mensupport Abbasiyah. Nah, kapan terjadi perpecahan? Terjadi perpecahan ketika justru Inggris datang kepada wilayah-wilayah kaum muslimin, menyuntikkan pemikiran-pemikiran racun, menyuntikkan pemikiran-pemikiran iblis tadi untuk kemudian mengatakan, kalian kan orang Arab kan? Iya. Quran bahasa apa? Saya mau nanya. Arab. Rasulullah Muhammad itu orang apa? Arab. Lalu kemudian Quran diturunkan di mana? Arab. Lalu kemudian dalam bahasa apa? Arab juga. Sholat pakai bahasa apa? Arab. Mau-maunya lu dipimpin sama Turki ya? Wah, bodoh lu. Nah, ketika ini disuntikkan, maka mereka mulai kemudian, wah ini kita nggak benar nih sama orang Turki nih. Maka ributnya sampai sekarang. Kenapa? Mulai disuntikkan pemikiran-pemikiran jahiliyah yang justru Rasul kritik kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, maka ketika Islam kemudian melakukan sebuah futuhat, maka futuhat bukan bentuk daripada penjajahan. Apa beda futuhat sama penjajahan? Futuhat itu adalah untuk meluaskan dakwah, supaya dakwah Islam kemudian tersebar luas, dan yang namanya istikmar atau penjajahan untuk mencari darah untuk bisa muter di dalam tubuhnya sendiri. Alias, tanpa yang namanya penjajahan, kapitalis nggak bakal bisa eksis. Dan tanpa futuhat, Islam nggak bakal bisa menyebar. Artinya futuhat itu adalah pembebasan, yang kita lihat adalah kita melihat kita membebaskan manusia. Makanya seorang Rib ibn Amir, seorang pasukan detasemen saja, ketika ditanya oleh pasukan Persia, ngapain kalian datang ke sini? Dia jawab, kami datang ke sini untuk membebaskan manusia daripada penyembah. Dakwah kami, yang mau nggak mau, kemudian harus lewat futuhat. Tapi kalau mereka kemudian mempersilakan untuk berdakwah, nggak ada masalah. Kita tidak akan melakukan apapun kecuali dakwah. Baik, luar biasa dari Ustadz Felix bagaimana menjelaskan tentang Islam dan bagaimana implementasi Islam di dalam memandang manusia. Tidak ada bedanya antara yang putih, yang merah, yang hitam, semuanya sama. Jadi yang membedakan hanya takwanya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunnar Myrdal menyinggung bahwa diskriminasi rasial dan kesenjangan ekonomi telah menjadi cacat bawaan demokrasi Amerika. Diskriminasi rasial tak bisa dilepaskan dari mulai masuknya orang-orang Eropa ke benua Amerika dan berdirinya negara Amerika Serikat. Mereka berkulit putih, mereka mengklaim sebagai ras superior. Mereka lalu melakukan berbagai aksi kekejaman terhadap penduduk asli Amerika. Memang, perbudakan berakhir dengan amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1865, namun rasisme tidak hilang dari masyarakat Amerika. Lalu dibuatlah Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Itu pun karena desakan gerakan perjuangan warga kulit hitam Amerika yang menuntut hak-hak sipil mereka. Namun, secara praktis diskriminasi terhadap warga kulit hitam di tengah masyarakat Amerika terus berlangsung. Bahkan, tokoh gerakan kulit hitam yaitu Malcolm X dan Dr. Martin Luther King menjadi korban pembunuhan. Demokrasi di Amerika yang menghasilkan kebebasan dalam memiliki akhirnya melahirkan sistem kapitalisme. Kapitalisme telah melahirkan ketimpangan ekonomi dan sosial yang menimpa banyak warga kulit hitam. Akhirnya, sampai kapanpun konflik rasial di Amerika tak akan pernah hilang. Sementara itu, Islam adalah agama yang mulia. Islam memposisikan keberagaman bahasa dan warna kulit sebagai fitrah alami manusia. Keragaman sekaligus membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai sabdanya mempertegas bahwa kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh warna kulit maupun suku bangsa, tetapi ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Haji Wada menarik untuk diperhatikan. Beliau menyampaikan pesannya saat tiba di Namirah, sebuah desa di sebelah timur Arafah. Di depan ribuan jamaah haji, beliau antara lain bersabda, "Sungguh ayahmu satu, semua kalian berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, tiada kelebihan orang Arab atas non-Arab. Tiada kelebihan non-Arab atas orang Arab kecuali karena ketakwaan. Tiada pula kelebihan orang putih atas orang hitam. Tiada kelebihan orang hitam atas orang kulit putih kecuali karena ketakwaan." Lantas, jika sudah terbukti Islam mampu menghapus rasisme, masihkah kita ragu untuk menerapkannya secara kafah? Masihkah kita terus mempertahankan kapitalisme demokrasi yang sudah nampak jelas segala kebusukannya?